membahas somasi dari Muldoko kepada ICW terkait promosi Vermectin. Sudah bergabung bersama saya Oto Hasibuan, kuasa hukum Muldoko, dan juga Nawawi Bahrudin, kuasa hukum dari ICW. Saya mau langsung ke Pak Oto. Tadi terakhir ICW menyatakan bahwa temuan ini bukan untuk mendiskreditkan Pak Muldoko, tapi untuk memberikan kesempatan Pak Muldoko bahwa data dari ICW ini dibalas dengan data untuk membantahnya. Adakah data itu, Pak Oto? Begini ya, ICW jangan menempatkan diri sebagai seorang penyidik. Kalau Anda penyidik, polisi, Anda tuduh saya harus buktikan sebaliknya. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa saya menuduh orang, lantas supaya saya bisa klarifikasi, wah enak sekali. Bisa dong saya tuduh orang, Anda koruptor, gitu kan? Kemudian supaya orang itu menjawab, dia tidak koruptor, kasih bukti. So, selesai begitu saja. Oh, tidak bisa. Kalau Anda menuduh orang, maka harus Anda buktikan. Setelah Anda buktikan, baru saya klarifikasi kalau tentang bukti Anda itu. Itu satu. Jadi itu caranya berpikir. Kedua adalah, ini jawaban Anda saya sudah baca di situ. Ini aja salah jawabannya. Di dalam jawaban Anda ini, koordinator ya dari Pak Hussein mengatakan bahwa Sofia Koswara, wakil presiden direktur PT Harsen, juga kebetulan menjadi direktur daripada PT Norpe. PT Harsen sendiri sudah membantah bahwa Sofia itu bukan wakil direktur PT Harsen. Padahal dasar Anda mengkaitkan ini adalah karena dia direktur PT Harsen, wakil direktur PT Harsen. Anda sendiri sudah melihat di harian Kompas bahwa dia mengatakan bahwa Sofia Koswara bukan wakil direktur daripada PT Harsen. Sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan kami, nggak ada kaitannya dengan kami. Tetapi artinya saya ingin menunjukkan betapa lemahnya data Anda ini. Anda berani mengatakan di surat Anda bahwa Sofia Koswara itu wakil presiden PT Harsen, sehingga menghubungkannya dengan kedudukannya dia sebagai direktur PT Norpe, padahal faktanya nggak benar. Jadi surat jawaban ini semakin membuktikan bahwa tuduhan Anda ini sungguh-sungguh mencemarkan nama baik daripada Pak Muldoko. Oke. Kedua, itu. Oke, data dari kubu Pak Muldoko menyebut bahwa data dari ICW ini nggak tepat. Pak Nawawi, tanggapannya? Tambah salah lagi, tambah salah. Dari dulu sudah salah, tambah salah lagi. Betul. Nah, kedua, diakui lagi bahwa katanya, kan dia bilang Bapak Muldoko melakukan ekspor beras bekerjasama dengan PT Norpe. Di suratnya disebutkan itu misinformasi. Lo enak banget bilang informasi. Klien kami ini sudah tercemar namanya. Kalau misinformasi, cabut pernyataan itu. Minta Silakan, maaf. Pak Nawawi. Baik, Iya saya kan? ingin menegaskan bahwa dalam konteks pengawasan pemerintah, memang seperti yang disebutkan oleh Pak Oto, kalau pribadi dengan pribadi mungkin konteksnya memang orang tidak punya legal standing ya untuk sembarang menuduh orang kemudian minta bukti seenaknya. Nah, ini berbeda dengan konteks klien kami. ICW ini adalah lembaga yang sudah diakui oleh negara sebagai lembaga yang punya peran untuk melakukan pengawasan pemerintah. Itu sebenarnya di beberapa literatur undang-undang juga bisa kita temukan. Jadi ini konteksnya bukan pribadi dengan pribadi, tapi konteksnya adalah lembaga yang memang punya legalitas untuk melakukan pengawasan itu. Nah, yang kedua terkait dengan dia sebagai wakil presiden, itu kita berdasarkan data yang diakui oleh tim kita gitu. Nah, ini data by data, ini kan baru respon di media, bisa kita saling mengklarifikasi, kita bisa saling melihat datanya itu. Misalnya, Konto kan menyebutkan berita di media, tapi bisakah menunjukkan juga sebetulnya anggaran dasar atau anggaran dasar PT itu untuk benar-benar membantah bahwa nama itu memang hanya identik misalnya, bukan betul-betul. Jadi ini bisa ada diskusi yang memang betul-betul berdasarkan data, tidak hanya... Begini ya, ada kan yang mengatakan bahwa dia direktur PT Atlas, wakil direktur PT Harsen. Betul. Anda dong yang harus buktikan betul dia wakil PT Harsen, bukan saya. Saya berani mengatakan tidak, karena ada pernyataan dari PT Harsen mengatakan dia bukan wakil direktur. Kalau putrinya Pak Muldoko benar menjadi pemegang saham PT Norpe. Tapi kalau Ibu Sofia menurut PT Harsen bukan wakil direktur daripada PT Harsen. Nah, Anda menyatakan dia wakil direktur PT Harsen. Harsen sendiri sudah membantah. Jadi Anda dapat dari mana bukti itu?
Dan dasar itu Anda menuduh klien kami melakukan suatu perbuatan mengekspor beras. Nah, sekarang soal ekspor beras, Anda bilang itu katakan itu adalah misinformasi. Bagaimana pertanggungjawaban Anda dengan adanya misinformasi ini? Bukankah dengan misinformasi yang saudara katakan itu, klien kami sudah seluruh Indonesia, seluruh dunia mengetahui dia melakukan ekspor beras? Bukankah Anda merasa tidak bertanggung jawab untuk membersihkan nama baik klien kami? Cabut pernyataannya itu, minta maaf. Jangan bilang karena Anda mengawasi legal standing. Legal standing apa? Saya juga punya legal standing untuk mengawasi pemerintah. Itu kita sama-sama punya hak yang diberikan oleh konstitusi mengawasi pemerintah. Tetapi tidak berarti karena punya legal standing bisa menuduh orang dengan cara melawan hukum. Tidak berarti berlindung di dalam alasan pengawasan bisa mencemarkan nama baik orang lain. Nggak bisa dong. Ya. Soal misinformasi, Pak Nanawawi. Ya, sebelum misinformasi saya ingin menjelaskan begini, bahwa keterlibatan Pak Muldoko dalam dugaan distribusi obat ini kan memang berdasarkan informasi banyak kita temukan ya, pada di media-media sosial juga. Nah, sebetulnya kita ingin menegaskan bahwa sebetulnya Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah menegur PT Harsen karena dianggap melanggar proses pembuatan obat dan distribusi obat. Berdasarkan teguran itu, PT Harsen kemudian meminta maaf. Jadi memang ini ada sesuatu yang menjadi pertanyaan publik gitu ya, ketika proses pembuatan dan peredaran obatnya ini masih belum dapat izin edar, tapi di satu sisi Pak Muldoko sudah melakukan distribusi kerjasama dengan HKTI. Ini jadi pertanyaan juga. Nah, kalau yang kedua soal berarti kan Anda kan mengambil kesimpulan saja kan, bukan bukti kan. Sebenarnya kalau Anda merasa ingin bertanya pertanyaan publik, saudara katakan tadi, kenapa Anda tidak bertanya kepada Pak Muldoko sebelum Anda menyiarkan itu? Tanya Pak Muldoko dulu dong. Jangan lontarkan di media mengatakan seakan-akan Pak Muldoko terlibat berburu rente loh, Mas. Jadi kalau betul Anda tadi itu menjadi pertanyaan publik, belum betul benar, maka Anda harus tanya Pak Muldoko, benar atau tidak. Tapi Anda lontarkan di publik, itu menjadi fitnah, Mas. Pak Dan Pak Nanawawi Muldoko kan gentleman. Ya. Kalau tidak benar, cabut. Kita nggak macam-macam kok. Ya kan? Kalau nama Anda juga disemarkan. Coba umpamanya, kalau dugaan, saya menduga ICW itu adalah dibayar untuk menuduh mencemarkan nama baik Pak Muldoko. Anda terima nggak kalau saya bilang dugaan begitu? Okay. Pasti tidak kan? Karena memang tidak bisa kita menduga-duga. Pak Nawawi, sudah pernah ada pertanyaan kepada Pak Muldoko terkait dugaan yang ditemukan oleh ICW ini? Betul, secara langsung memang kita tidak melakukan pertanyaan kepada Pak Muldoko karena memang ICW merasa tidak punya korelasi langsung gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan misinformasi, sebetulnya itu kan kalau kita perhatikan secara keseluruhan, informasi PT Norpay dengan HKTI itu memang tidak ada kaitannya dengan ekspor beras, karena kita tahu kan soal perberasan di negeri kita memang itu persoalan ekspor tapi impor gitu. Nah, itu kan Pak Egy berdasarkan diskusi di YouTube-nya sudah mengklarifikasi itu. Jadi memang menurut hemat kami sebagai tim hukum itu memang tidak sepatutnya dijadikan alat untuk dugaan sebagai pencemaran nama baik gitu. Jadi Mas, kan karena itu sudah diakui misinformasi, ya dicabut dong. Ya kan? Simpel kan? Itu jadi permintaan dari somasi Pak Muldoko melalui kuasa hukum Bang Oto Hasibuan. ICW akan dijawab di sini nggak? Akan mencabut nggak nih? Ya akan, iya dong. Karena kan Mbak ya, damage has been done. Kerusakan nama baik klien kami udah terjadi. Ya kan? Jadi itu perlu diklarifikasi, dicabut oleh saudara Egy. Dia mengucapkan dia bertanggung jawab. Kalau tidak, itu berarti dia insist punya niat, punya mens rea untuk menfitnah, mencemarkan nama baik klien kami. Oke, kita langsung klarifikasi ke kuasa hukum ICW. Akankah Pak Egy dari ICW nanti akan mencabut sesuai permintaan dari somasi Pak Muldoko? Kita akan mendiskusikan itu dengan tim ya. Tapi yang jelas memang kalau Egy sendiri sudah membuat klarifikasi yang dia masukkan di konten YouTube-nya. Oke, baik.
Jadi nanti sudah ada klarifikasi yang Itu sudah klarifikasi dilakukan kan setelah kami somasi kan. Ya kan? Sudah damage dulu kan, sudah rugi dulu kan. Jadi cabut dulu omongannya juga benar. Klarifikasinya kayak apa dia buat. Oke, tadi Ya, dari pihak katakan ICW bahwa itu menyebutkan, informasi Pak Oto, tidak benar dan minta maaf kepada orang yang dirugikan. kita tunggu hasil diskusi dari tim kuasa hukum ICW dan juga ICW nanti apa hasilnya menanggapi dari somasi Pak Muldoko. Terima kasih Pak Oto Hasibuan, kuasa hukum Muldoko, dan juga Nawawi Bahrudin, kuasa hukum ICW telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.